Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa faqahana fid din wa arsyadana ila ta'atihi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu faedah yang tertinggal dari isti'adzah, bahwasannya isti'adzah disyariatkan ketika kita akan membaca Al-Quranul Karim. Adapun tatkala kita berdalil ketika khutbah misalkan atau muhadarah, maka tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya harus membaca isti'adzah terlebih dahulu. Iya, itu hanya berlaku ketika kita mau membaca Al-Quran, bukan dalam posisi al-istidlal, berdalil dengannya. Baik, kita membaca dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam ini. Alif Lam di dalam Alhamdu adalah lil istighraq, untuk menunjukkan sesuatu yang bermakna umum. Al-istighraqiyah mencakup segala sesuatu, fayastaghriqu jami'al mahamid, sehingga alhamdu di situ dikarenakan ada alif lam mencakup seluruh al-mahamid, seluruh pujian. Seluruh pujian hanya layak disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang pantas dipuji dengan seluruh pujian. Sehingga makna alhamdu adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim, mensifatkan yang dipuji itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Disertai cinta dan pengagungan. Ini makna Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna, yang memiliki sifat yang maha sempurna. Dan ketika kita mengucapkannya, ketika kita memujinya, bersama kita ada cinta dan pengagungan kepadanya. Ini makna Alhamdulillah. Adapun pujian kepada makhluk tidak disebut alhamdu, tetapi al-madhu, pujian yang seringkali tidak disertai dengan cinta dan pengagungan. Bahkan terkadang hanya untuk basa-basi.
atau karena ada satu kepentingan duniawi. Adapun pujian kita kepada Allah mencakup pujian dari segala sisi, berbeda dengan makhluk. Kita puji dia di satu sisi, bisa jadi kita cela dia di sisi yang lain. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat kesempurnaan. Demikian pula kita memuji makhluk seringkali tanpa ada kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Jadi bedakan antara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji makhluk. Oleh karena itu, zikir yang hakiki bukanlah sekedar ucapan dengan lisan tanpa dipahami maknanya, tanpa direnungkan, ditadabburi di dalam hati, apalagi tanpa membekas di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zikir hanya sekedar ucapan lisan, dikhawatirkan itu bukan lagi ibadah, sudah berubah menjadi adat. Kebetulan dari kecil sudah diajari setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tetapi tidak diajarkan maknanya secara hakiki. Sehingga seringkali zikir yang kita ucapkan sudah seperti adat, tradisi, kebiasaan, bukan lagi ibadah. Buktinya kita tidak merenungkannya di dalam hati dan tidak membekas dalam kehidupan kita. Dan ketika membacanya cuma sekedar seperti merapal syair-syair, mantra-mantra habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang pakai tasbih, nggak tahu mana yang lebih cepat, mulutnya atau tasbihnya. Baca pelan-pelan, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca pelan-pelan, renungkan maknanya yang terkandung padanya. Niscaya insyaallah ta'ala dia akan membekas di dalam jiwa kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalau kita paham maknanya, kalau kita membaca keterangan-keterangan para ulama akan makna-makna dan kandungan dari setiap lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan, maka harus kita renungkan di dalam hati. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, kita pun meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dan kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang tidak sedikit pun mengandung kekurangan, tidak sedikit pun mengandung aib maupun celah, dilihat dari sisi manapun juga. Apakah dilihat dari sisi zatnya, walaupun istilah zat ini tidak ada di dalam dalil syar'i, yang ada nafs, lebih sahih nafs. Tetapi istilah zat sekedar min babil khabar, dari sisi pengabaran tidak mengapa insyaallah taala. Yang lebih syar'i nafs, diri. Apakah dari sisi nafsnya, dari sisi nama-namanya dan sifat-sifatnya, dari sisi perbuatan-perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya tidak sedikit pun mengandung kekurangan, tidak sedikit pun mengandung celah, mengandung aib. Berbeda dengan makhluk. Kadang kita lihat Masya Allah, luar biasa sempurna, hanya di satu sisi. Itu pun sempurna menurut kita, hanya di satu sisi. Di sisi yang lain
masih memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kita dilarang bersifat gulu, berlebih-lebihan kepada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi manapun tidak mengandung aib, tidak mengandung celah, tidak mengandung kekurangan. Semuanya serba sempurna. Oleh karena itu, keyakinan kita itu haruslah membekas di dalam hati kita. Di antaranya memunculkan keimanan yang sangat besar, keimanan yang sangat kuat di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan kecintaan, pengharapan dan rasa takut kepada Allah. Demikian pula kesiapan untuk menerima semua ketetapan Allah, baik ketetapan syar'i maupun ketetapan qadari. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang maha sempurna. Dilihat dari sisi manapun tidak sedikit pun mengandung kekurangan. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah yang maha sempurna. Maka ketetapan Allah baik ketetapan syar'i maupun qadari adalah sempurna. Seluruh syariat yang Allah tetapkan kepada kita adalah syariat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun juga. Sehingga sangat-sangat cocok kita amalkan pada setiap masa, di setiap tempat, dan oleh seluruh generasi. Semuanya cocok, tidak ada yang kurang. Dan ini termasuk keyakinan yang asasi bagi seorang hamba, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Maka syariat Allah adalah syariat yang sempurna. Oleh karena itu sangat tercelah bid'ah di dalam agama itu, sehingga sangat mengherankan kaum muslimin membaca alhamdulillah yang itu berkonsekuensi dia meyakini apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya adalah sempurna, tetapi mereka masih melakukan bid'ah, menunjukkan ucapan yang mereka lafazkan setiap hari, alhamdulillah, 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 tidak mereka paham. Maka zikir yang seperti ini tidaklah terlalu bermakna. Dia ucapkan alhamdulillah dengan lisanul maqal, tapi lisanul halnya menyatakan apa yang Allah tetapkan tidaklah sempurna. Buktinya dia masih melakukan bid'ah di dalam agama. Demikian pula ketetapan Allah yang sifatnya qadari, yaitu takdir Allah di alam ini. Keyakinan yang sangat mendasar harus ada dalam diri seorang hamba, bahwasannya semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Inilah yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah, kebaikannya maupun keburukannya. Adapun orang-orang Majusi, mereka mengatakan kebaikan diciptakan oleh cahaya dan kejelekan diciptakan oleh kegelapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Para pengingkar takdir itu adalah majusinya umat ini. Ternyata yang dikatakan pengingkar takdir itu
Tidak semua yang mengingkari takdir secara keseluruhan. Jangan dikira istilah qadariyah itu seluruh mereka mengingkari takdir secara keseluruhan, tidak. Bahkan sebagian besar mereka mengimani kebaikan adalah ciptaan Allah, tetapi keburukan adalah ciptaan syaitan, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah majusinya umat ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kebaikan maupun keburukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini di dalam menciptakan kebaikan dan keburukan, di situ tidak sedikit pun mengandung celah bagi Allah, tidak sedikit pun mengandung aib bagi Allah. Kedua-duanya mengandung kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seorang mukmin. Apapun yang terjadi di alam ini, apakah itu kebaikan, yaitu iman kepada Allah, adanya kaum mukminin, adanya orang-orang yang beramal saleh, ataupun kebaikan yang sifatnya duniawi berupa berbagai macam kenikmatan, dan juga adanya keburukan, adanya syaitan, adanya kesyirikan dan kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan, serta musibah-musibah dan malapetaka yang ditimpakan kepada manusia, seorang mukmin meyakini semua ketetapan itu adalah sempurna. Ini prinsip dasar di dalam beragama, meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menciptakan keburukan bukanlah karena Allah menginginkan keburukan itu, tetapi karena hikmah di balik itu, yaitu adanya berbagai macam kebaikan. Allah timpakan musibah kepada manusia misalkan, Allah azab mereka dengan berbagai macam malapetaka, bukanlah dikarenakan Allah ingin berbuat buruk kepada manusia, bukanlah keburukan itu terdapat pada perbuatan Allah, sebab yang Allah inginkan adalah kebaikan di balik itu. Seperti yang Allah firmankan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia, ulah-ulah mereka sendiri, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang Allah inginkan, agar mereka rasakan sendiri, ini ulah tanganmu. Semoga dengan itu mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seperti manusia, ketika dia berbuat keburukan, kita katakan kamu berbuat jelek. Ini pada umumnya ya. Walaupun terkadang ada kondisi-kondisi yang dia terpaksa melakukan itu. Tetapi ketika Allah menetapkan keburukan, kita tidak bisa mengatakan Allah berbuat buruk, perbuatan Allah itu jelek. Tidak. Tetapi kejelekan itu ada pada makhluk itu sendiri. Allah ciptakan syaitan. Perbuatan Allah ketika menciptakan syaitan adalah baik, karena Allah maha sempurna, tidak mungkin melakukan sesuatu yang tercela. Lalu apa yang dimaksud beriman dengan takdir yang jelek? Kejelekan itu ada pada syaitan itu sendiri, ada pada syaitannya, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Untuk mendekatkan pemahaman, sama seperti kita manusia, kadang-kadang
harus melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Kadang-kadang terpaksa kita minum obat, padahal sudah jelas-jelas obat itu pahit, tapi kita harus minum. Kenapa? Bukan karena kita ingin menikmati obat itu, tetapi karena sesuatu di balik obat itu, yaitu kesembuhan. Itu yang kita inginkan. Bukan obatnya, tapi kesembuhannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kejelekan pun bagian dari kesempurnaan Allah, karena Allah tidak menginginkan kejelekan itu, tetapi kebaikan yang ada di baliknya. Baik. Dan ada suatu pelajaran yang sangat penting, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari alhamdulillah, yaitu melahirkan sifat cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengucapkan alhamdulillah hanya kepada Allah, sebab dialah yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan kenikmatan dan ketika ditimpa musibah, masih terus mengucapkan alhamdulillah. Tatkala mendapatkan kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika ditimpa musibah, beliau pun masih mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini bagian dari pemahaman yang sangat mendalam terhadap alhamdulillah. Iya. Karena ternyata di balik musibah pun yang menimpa kita mengandung sejumlah kebaikan. Bukan saja kenikmatan. Musibah pun yang Allah timpakan kepada kita banyak sekali kebaikan. Walaupun seringkali kita belum mampu memahami dan menyingkap kebaikan-kebaikan besar di balik itu. Kenapa? Karena kebodohan kita. Karena keterbatasan kita. Sehingga seringkali dengan berjalannya waktu tersingkap bagi kita, subhanallah, musibah yang dulu mengandung kebaikan-kebaikan yang besar. Kita pun bersyukur. Oleh karena itu, kita tetap disyariatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun ketika ditimpa musibah. Sebab di dalamnya harus kita yakini berdasarkan dalil-dalil syar'i mengandung kebaikan yang besar. Minimalnya ketika kita sabar. Dan ini batas minimal. Batas minimal orang yang ditimpa musibah adalah sabar. Karena ulama membagi orang yang ditimpa musibah itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah dan hukumnya haram adalah orang yang marah. Ini hukumnya haram. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi, dia sabar. Dan ini batas minimalnya. Yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, dia ridho. Dan yang lebih tertinggi lagi, dia bersyukur. Maka batas minimalnya kita sabar. Dan ketika kita sabar, kita akan meraih kebaikan yang besar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar itu dibalas dengan pahala tanpa batas. Tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah ini suatu kebaikan yang besar? Ketika kita menghadapi musibah kita sabar, maka kita mendapatkan pahala yang tanpa batas insyaallah ta'ala. Dan di antara kebaikan yang lain adalah terhapuskannya dosa-dosa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu khatayahu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah hapus dengannya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kalau begitu syukur, alhamdulillah. Ternyata musibah itu berfungsi untuk menghapus kesalahan kita. Dan itu masih jauh lebih baik dibanding kita menerima azabnya di akhirat kelak. Mana yang kita mau pilih? Ditimpakan musibah sehingga kesalahan-kesalahan kita terhapus, atau tidak pernah mendapat musibah, terus menerus mendapatkan kenikmatan, tapi nanti dibalas di akhirat kelak. Padahal musibah apapun yang menimpa kita di muka bumi ini, niscaya kita mampu untuk menghadapinya, kita mampu untuk bersabar, insyaallah ta'ala. Tetapi tidak musibah di akhirat. Siapapun tidak akan sanggup menghadapi musibah di akhirat. Tetapi kalau Allah sudah menetapkan dia akan ditimpa musibah, yaitu azab di akhirat, suka atau tidak suka, mampu atau tidak mampu, dia harus menghadapinya. Dia harus menjalaninya. Adapun di dunia ini, Allah tidak akan menimpakan musibah kepada kita kecuali sesuai kesanggupan kita. Oleh karena itu, musibah yang menimpa seorang hamba tergantung kadar keimanannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling keras balaknya, musibah yang menimpanya adalah para nabi. Kemudian yang di bawah para nabi, kemudian di bawahnya lagi, terus sesuai dengan kadar keimanannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang tidak mungkin menimpakan musibah di luar batas kemampuan kita menghadapinya. Adapun musibah di akhirat, kalau seseorang pantas dan ditetapkan oleh Allah untuk menerimanya, dia tidak akan sanggup menghadapinya. Siapa yang sanggup menghadapi azab neraka? Tetapi sanggup ataupun tidak sanggup, suka tidak suka, dia harus menghadapinya. Maka lebih baik kita bersabar menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan dunia ini daripada menghadapi azab Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu kesabaran bukan saja dibutuhkan ketika ditimpa musibah, namun juga dibutuhkan ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lebih baik sabar sejenak, sabar sedikit. Ketika kita berpegang teguh dengan agama ini, kita menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan, sabar. Oh, kesabaran itu, musibah yang menimpa kita tidaklah melebihi batas kemampuan kita. Sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong siapa yang bersabar. Sebab innallaha ma'as sabirin, Allah menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini maknanya adalah an-nusrah wa ta'yid, pertolongan dan dukungan bagi Allah terhadap orang-orang yang sabar. Dan barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah pun akan menyabarkannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya. Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, demikian pun ketika mendapatkan musibah. Dan di antara keutamaan apabila kita terus-menerus memuji Allah meskipun kita mendapatkan musibah,
adalah sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya ketika mereka telah mencabut ruh anak kita. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kita. Anak yang begitu kita cintai, tetapi hakikatnya dia adalah titipan Allah. Suka-suka Allah. Allah berikan titipannya kepada kita, Allah ambil lagi, terserah Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk menahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka mengatakan iya. Lalu Allah mengatakan qabattum samarata fuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaquluna na'am. Mereka mengatakan iya. Lalu Allah menanyakan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Dan Allah Maha tahu apa yang dikatakannya. Maka fayaqulun, para malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ketika ditimpa musibah dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah akan berikan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya tersebut, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan rumah tersebut adalah rumah alhamdu, pujian kepada Allah. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita renungkan dari alhamdulillahi rabbil alamin, mesti melahirkan kecintaan kita kepada Allah. Dikarenakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sungguh begitu banyaknya, sungguh begitu besarnya, yang tidak sedikit pun kesyukuran kita mampu menyamai kenikmatan yang Dia berikan. Jangankan menyamai, menghitung saja kita sudah tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibadah yang kita lakukan, kesyukuran kita kepada Allah sedikit pun tidak akan bisa menyamai nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Menghitung saja sudah tidak bisa, apalagi menyamai. Bahkan ketika kita mampu bersyukur, itu pun adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, untuk bersyukur dengan lisan kita, itu adalah sebuah kenikmatan yang membutuhkan alhamdulillah berikutnya. Alhamdulillah berikutnya adalah sebuah kenikmatan yang membutuhkan alhamdulillah berikutnya. Kalau begitu kapan kesyukuran kita dapat menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Maka mestinya ini menumbuhkan kecintaan kita yang sangat kuat sekali kepada Allah. Kalau saja kepada makhluk yang senantiasa berbuat baik kepada kita, kita begitu cinta kepadanya, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih pantas untuk kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa cinta kepadanya adalah bagian dari ibadah yang sangat agung. Sehingga orang yang mencintai sesembahan selain Allah, dia telah menyekutukan Allah di dalam kecintaan. Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalaulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk, seperti sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Ini yang dituntut dari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu besarnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah, mestinya memunculkan kecintaan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabbul Alamin, Ar-Rabb, maknanya adalah man ijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya 3 sifat, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Inilah 3 perkara yang harus kita tauhidkan Allah, sehingga kita bisa merealisasikan tauhid rububiyah di dalam diri kita. Maka pelajaran besar yang bisa kita petik dari ayat ini adalah isbatu tauhidir rububiyah, penetapan wajibnya mengimani tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai penguasa dan pengatur. Ini 3 perkara. Dan 3 perkara ini sudah mencakup seluruh perbuatan Allah. Oleh karena itu, kalau mau lebih ringkas lagi, definisi tauhid rububiyah, ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Atau bisa kita katakan ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesahkan Allah di dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Yakni kita yakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur, sehingga hanya Dia yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat, yang maha mendengarkan doa-doa kita. Hanya Dia saja yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Maka pelajaran besar yang bisa kita petik dari alhamdulillahi rabbil alamin adalah peringatan kepada kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Adapun al-alamin adalah seluruh makhluk siwallahi azza wa jalla, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah makhluk. Ini pelajaran besar yang bisa kita petik dari alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik, baik dari alhamdulillahi rabbil alamin maupun ayat-ayat yang berikutnya, tetapi mungkin waktu kita terbatas dan sudah terlalu panjang, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.